dalam ilmu tasawuf, haji yang memamerkan kekayaan, merendahkan haji lainnya, sehingga menyinggung perasaan jemaah haji lainnya, pada hakikatnya belum berhaji. Gitu, Fit. Sahabat, tak terasa hari raya Idul Adha semakin mendekat. Saat yang tepat untuk kita saling berbagi, dan untuk melengkapinya, menyempurnakannya, jangan lupa membayar kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk kita langsung saja jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, kembali kita memasuki musim haji, dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan mengenai haji-haji ini. Sekarang kan ada haji furoda, ada haji khusus, dan lain-lain, Ustadz. Ya, haji adalah panggilan dari Allah. Bukan kita menunggu agar mampu kemudian dipanggil oleh Allah. Tapi sebaliknya, kita harus mampukan batin kita siap untuk dipanggil oleh Allah. Ini yang paling penting. Ketika kita telah memampukan batin kita untuk siap dipanggil oleh Allah, maka Allah akan melengkapi kemampuan lahiriah kita. Itu sebabnya ketika berhaji ini, kita juga harus membersihkan diri kita, hati kita. Ada banyak cara. Ada orang yang ikut haji reguler, benar nggak? Yang harus ngantri puluhan tahun. Ada yang bisa haji khusus, lebih pendek antriannya. Bahkan ada juga yang haji undangan atau haji furoda, yang langsung bisa berangkat. Apapun haji yang kita pilih, apakah itu haji furoda, atau haji khusus, atau haji reguler, jaga hati. Jangan sampai kita menyakiti atau menyinggung perasaan orang-orang yang begitu niat berhaji, tapi belum berkesempatan karena harus menunggu puluhan tahun. Nah ini. Jangan sampai orang ikut haji plus itu merasa lebih mulia derajatnya daripada yang ikut haji reguler. Begitu juga orang yang ikut haji furoda, jangan menggampangkan seakan-akan kalau kita memiliki kemampuan fisik, kemampuan keuangan, finansial, maka kita merasa bahwa kita akan pasti bisa berangkat haji. Allah hanya memanggil orang-orang yang telah memampukan batinnya untuk menerima panggilan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seorang calon jemaah haji yang juga ikut bersama-sama melantunkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tapi kemudian Allah tolak hajinya. Kata Allah, la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada haji bagimu, tidak ada sa'i bagimu. Bagaimana aku dapat menerima hajimu? Bagaimana aku dapat menerima sa'imu? Kalau pakaian yang engkau pakai berasal dari yang haram, kalau makanan yang engkau makan berasal dari yang haram. Itu sebabnya dalam kitab Asrarul Hajj yang ditulis oleh Murtada Askari, beliau mengutip, ini panjang tapi kali ini kita nggak mungkin bahas semua lah. Beliau mengutip percakapan antara cucunya Rasulullah SAW, Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dengan Imam Shibli. Imam Zainal Abidin bertanya, wahai Shibli, apakah engkau pernah berhaji? Maka Imam Shibli tentu menjawab, ya, alhamdulillah aku telah berhaji. Kemudian Imam Zainal Abidin mengatakan, apakah di tempat miqatmu engkau melepaskan baju berjahitmu, kemudian mandi untuk mensucikan dirimu? Imam Ash-Shibli menjawab lagi, iya, tentu. Begitulah aturan mainnya, rukun dari melakukan haji. Kemudian Imam Zainal Abidin mengatakan, apakah pada saat engkau melepaskan baju berjahitmu, engkau juga melepaskan baju kemaksiatanmu dan menggantinya dengan baju ketaatan kepada Allah?
Apakah engkau juga melepaskan pamermu, munafikmu, kemudian menggantinya dengan kebersihan hatimu? Apakah engkau benar-benar telah mensucikan dirimu dari semua perasaan ujub, perasaan bangga? Nah, ini hati-hati ini. Kadang-kadang kita kalau haji dan pakai fasilitas yang lebih, kadang-kadang kita merasa kita udah bayar lebih, maka kita harus diperlakukan lebih baik daripada orang lain. Ketika itulah Imam Asyibli mengatakan, astagfirullah. Kemudian Imam Zainal Abidin mengatakan, engkau memang telah melakukan miqat secara lahiriah, tapi engkau belum melakukan miqat secara batiniah. Hati-hati, jaga. Jangan sampai jamaah haji yang membayar lebih murah tersinggung dengan kita yang membayar lebih mahal. Karena semua fasilitas yang kita terima, yang memang kita pantas untuk menerimanya, tapi jangan sampai kepantasan kita menerima fasilitas yang lebih baik itu membuat kita bersikap merendahkan jamaah haji lainnya. Gitu, Fit. Baik Ustadz, penting bagi kita untuk menyucikan diri, untuk menjadi tamu Allah, sebenarnya tamu Allah, melupakan hal-hal yang duniawi ya Ustadz ya. Ustadz, ada satu lagi tren mengenai furoda ini. Walaupun sudah beberapa tahun belakangan ini ya. Namun demikian, ini menimbulkan sedikit kecemburuan buat masyarakat miskin. Kenapa orang-orang kaya atau kedudukan ini bisa mempunyai atau hak untuk naik haji menjadi tamunya Allah duluan tahun ini, sebenarnya mereka menunggu bertahun-tahun. Masya Allah. Masya Allah. Allah maha berkehendak. Allah maha mengatur. Bisa jadi orang yang telah membayar haji furoda yang harganya ratusan juta itu gagal berangkat. Bisa jadi bahkan orang yang udah yakin banget dah bakal bisa berangkat, gagal berangkat. Karena Allah hanya mau menerima orang-orang yang benar-benar telah siap batinnya untuk menerima panggilan Allah. Haji ini bukan tempat kita pamer bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang oleh orang lain tidak masuk akalnya untuk bisa dilakukan. Buat orang haji reguler nggak masuk akal. Bisa berangkat tahun ini juga nggak bisa masuk akal. Mesti nunggu rame-rame, benar nggak? Jangan sampai haji ini juga menjadi ajang bagi kita sebagai wisata alternatif atau wisata religi. Karena haji sama sekali bukan wisata religi. Haji adalah memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu sebabnya Imam Zainal Abidin kemudian bertanya kepada Imam Asyibli, apakah ketika engkau mengenakan pakaian ikhrammu, engkau benar-benar telah bertekad untuk meninggalkan semua yang haram, yang dilarang oleh Allah? Apakah ketika engkau menggunakan pakaian ikhram yang putih bersih itu, engkau juga telah bertekad untuk menghalalkan semua sangkutan-sangkutan urusanmu dengan orang lain, dendammu, irimu, dengkimu, rasa ingin agar orang lain mendapat musibah, macam-macam. Kemudian Imam Asyibli mengatakan astagfirullahaladzim. Kemudian Imam Zainal Abidin mengatakan, kalau begitu engkau secara lahiriah telah mengenakan pakaian ikhram, tapi secara batinnya engkau belum menggunakan pakaian ikhram tersebut. Dalam ilmu tasawuf, haji bukan sekedar ilmu fikih melaksanakan rukun dan syaratnya haji. Tapi haji adalah perlambang ketika kita berhenti di mikot, membuka semua pakaian berjahit kita, mandi. Itu adalah perlambang ketika kita meninggalkan semua urusan keduniawian kita dan menggantinya, membersihkan diri kita dengan sesuatu ketaatan kepada Allah. Ketika kita menggunakan pakaian ikhram, sama. Mau furoda, mau khusus, mau reguler, pakaiannya itu juga ikhram, kain putih, 2 lembar doang. Nah, ini juga menunjukkan mampukah kita untuk meninggalkan semua yang haram, meninggal yang dilarang oleh Allah, dan menghalalkan semua urusan nyangkut-nyangkut penyakit hati kita dengan sesama manusia. Gitu, Fit. Baik Ustadz, kita harus kembali pada diri kita sendiri ya Ustadz ya. Jadi niatannya bagaimana untuk naik haji, terlepas itu furoda ataupun semua udah urusannya Allah ya Ustadz. Nah Ustadz, ada pertanyaan dari sahabat menarik juga, karena
Saya bacanya ketawa juga. Sahabat melihat sebuah motor disenggol sama mobil. Pemotor tentu kaget dan melotot ke arah mobil itu. Marahlah pengemudi mobil, tersinggung pula. Jadi dia turun, dia pukul itu pemotor, kemudian motornya dirusak. Kasus ini berakhir di mana pemotor dibayarin rumah sakitnya, motornya kemudian dibetulkan di bengkel baru, damai semuanya. Case close. Nah Ustadz, bukankah ini berarti kembali diuntungkan orang-orang yang kaya ini Ustadz? Astagfirullahaladzim. Secara lahiriah bisa jadi selesai. Kita bayarin motornya, kita ganti motornya, benar gak? Yang masuk rumah sakit biayanya kita ganti. Secara lahiriah mungkin bisa selesai. Damai ya damai. Tapi damai secara lahiriah. Bisa jadi orang secara batiniah masih tetap tidak dapat menerima perlakuan seperti itu. Ini adalah kemenangan setan, benar gak? Ini bukan persoalan yang mobil lebih hebat daripada yang motor atau yang motor lebih hebat daripada mobil, bukan. Ini persoalan kehebatan setan menggoda dua anak manusia sehingga mereka terlibat percecokan yang sedemikian rupa, akhirnya jadi kayak begitu. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan hati kita. Bahwa kita punya banyak salah sama orang, keserempet mobil, motor diserempet segala macam. Iya, itu bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita tidak perlu membiarkan setan menguasai diri kita sehingga akhirnya berakhir dengan cara yang tidak baik. Rasulullah SAW mengatakan, waktu itu ada ibu menggendong anaknya ngompol di baju ibunya. Maka ibunya marah sama anaknya. Rasulullah SAW mengatakan, baju yang kena kencing bisa dicuci, tapi hati yang retak sulit untuk diperbaiki. Nah ini. Begitu juga dengan motor yang dibakar, bisa diganti. Tapi hati yang luka sulit untuk diperbaiki. Baik, David. Baik, Alhamdulillah. Semoga tausiah kali ini dapat mencerahkan sahabat dan saya pada khususnya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.